Apabila Anda kini berusia antara 65 hingga 80 tahun dan masih mampu menjalankan 8 hal yang akan dibahas berikut ini, Anda bukan sekadar menua dengan baik, Anda termasuk istimewa. Bahkan, besar kemungkinan Anda lebih dekat dengan usia seabad dibandingkan yang pernah Anda bayangkan. Panjang umur bukan hanya soal keberuntungan atau faktor keturunan. Seringkali, hal itu merupakan hasil dari kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten. Meskipun terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Banyak orang berasumsi bahwa memasuki usia lanjut pasti diiringi dengan penurunan kondisi fisik maupun mental. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Ada banyak lansia yang tetap bertenaga, lincah, dan memiliki daya pikir yang tajam, bahkan ketika orang-orang seusia mereka mulai mengalami kemunduran. Mereka tetap bergerak dengan mantap, aktif secara mental, dan mempertahankan kemampuan yang sudah tak lagi dimiliki sebagian besar teman sebayanya. Mereka bukan hanya hidup lebih lama, tapi juga hidup dengan kualitas yang jauh lebih baik. Dalam video ini, kita akan mengulas 8 ciri yang menjadi pembeda bagi orang-orang seperti Anda. Jika Anda masih memiliki kemampuan-kemampuan ini, itu adalah tanda kuat bahwa Anda sedang berada di jalur yang tepat menuju hidup yang panjang dan penuh semangat. Beberapa dari ciri ini mungkin terdengar mengejutkan, namun semuanya merupakan indikator penting dari potensi usia panjang. Jangan lewatkan poin terakhir, seringkali dilupakan, padahal sangat erat kaitannya dengan seberapa sehat dan lama Anda akan hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak tertinggal video-video berikutnya. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Tanggapan Anda sangat berarti untuk membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik lagi untuk Anda. Siap? Mari kita mulai sekarang. Tanda pertama, Anda mampu berdiri dari kursi tanpa mengandalkan tangan. Mungkin terdengar sederhana, tapi kemampuan untuk bangkit dari duduk tanpa bantuan tangan merupakan salah satu tanda paling kuat dari penuaan yang sehat. Jika Anda masih bisa berdiri hanya dengan kekuatan kaki tanpa harus menumpu atau mendorong dengan tangan, itu menunjukkan bahwa otot kaki Anda tetap bertenaga, keseimbangan Anda masih stabil, dan otot inti tubuh Anda tetap aktif. Ini bukan sekadar soal kebugaran, melainkan pertanda bahwa Anda masih mampu hidup mandiri. Seiring pertambahan usia, kekuatan otot biasanya menurun secara alami. Tapi laju penurunannya sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan gaya hidup Anda. Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan adalah sinyal bahwa otot-otot bagian bawah Anda masih berfungsi dengan optimal. Sebaliknya, bila Anda mulai merasa harus condong ke depan atau memakai tangan sebagai tumpuan saat berdiri, itu bisa menjadi alarm awal bahwa kekuatan otot kaki dan kor mulai menurun. Ambil contoh Harold, 77 tahun, yang dulunya aktif, tapi belakangan merasa makin sulit bangun dari kursinya. Ia terbiasa menekan lutut dengan tangannya agar bisa berdiri. Setelah mendapat masukan dari dokter tentang kaitan antara kekuatan kaki dan risiko jatuh, ia mulai serius melakukan latihan-latihan ringan untuk memperkuat otot. Beberapa bulan kemudian, ia kembali mampu berdiri tanpa bantuan, dan yang lebih penting, ia merasa percaya diri kembali. Mengapa hal sekecil ini bisa sangat penting? Karena kekuatan kaki sangat menentukan kemampuan Anda untuk tetap bergerak dengan aman dan tidak tergantung pada orang lain. Kelemahan pada otot kaki bisa meningkatkan risiko terjatuh, yang pada usia lanjut bisa berujung pada masalah kesehatan serius. Kemampuan berdiri tanpa menggunakan tangan mencerminkan bahwa otot, keseimbangan, dan koordinasi tubuh Anda masih terjaga dengan baik, faktor penting dalam menjaga kualitas hidup. Kalaupun saat ini Anda merasa mulai kesulitan, tak perlu khawatir. Anda masih bisa mengembalikan kekuatan otot dengan latihan ringan seperti squat tanpa beban, leg raise saat duduk, atau berdiri sambil mengangkat tumit. Kuncinya terletak pada ketekunan, latihan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat memberikan hasil yang signifikan. Jadi, saat Anda berdiri dari kursi lain kali, coba perhatikan gerakan Anda. Jika bisa bangun dengan mulus tanpa bertumpu, anggap itu bukan sekadar kenyamanan, itu adalah bukti nyata bahwa tubuh Anda masih dalam kondisi prima. Tanda kedua, Anda mampu berjalan cepat tanpa kehabisan napas. Bukan soal seberapa jauh Anda melangkah, tetapi seberapa cepat Anda melakukannya yang menjadi indikator penting dari kondisi tubuh Anda. Jika di usia 65 hingga 80 tahun Anda masih mampu berjalan dengan langkah sigap dan napas tetap teratur, itu menunjukkan performa tubuh yang masih prima.
Penelitian menunjukkan bahwa kecepatan berjalan yang tinggi seringkali berkaitan dengan usia harapan hidup yang lebih panjang. Lebih dari sekadar soal kebugaran, ini mencerminkan kerjasama yang baik antara sistem jantung, paru-paru, dan otot-otot Anda. Coba refleksikan pola berjalan Anda sehari-hari. Apakah Anda masih melangkah dengan gesit atau mulai melambat tanpa Anda sadari? Apakah menaiki tangga ringan kini terasa melelahkan? Perubahan seperti ini sering muncul perlahan dan sering tak disadari. Ambil contoh Pak Santo, 74 tahun. Ia dulunya aktif berjalan, namun belakangan merasa waktu tempuhnya semakin lama. Ia awalnya tak terlalu memperhatikan, hingga ia mulai terengah-engah saat naik tangga. Hal itu menyadarkannya untuk mulai memperhatikan kecepatannya dan kembali melatih ketahanan tubuhnya. Setelah rutin berlatih, kecepatannya kembali meningkat dan ia merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatan berjalan adalah salah satu cerminan dari bagaimana tubuh Anda bekerja secara keseluruhan. Jantung yang memompa darah dengan efisien, paru-paru yang menyediakan oksigen dengan baik, dan otot-otot yang masih terkoordinasi, semuanya bisa terlihat dari bagaimana Anda melangkah. Bahkan, jalan cepat berkaitan pula dengan kesehatan otak dan fungsi kognitif yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Ingin tahu seberapa baik kondisi Anda? Cobalah berjalan seperti biasa, lalu bayangkan harus mengejar pintu lift yang hampir tertutup. Jika Anda bisa mempercepat langkah tanpa sesak napas, tubuh Anda sedang dalam kondisi bagus. Jika tidak, mungkin sudah saatnya mulai melatih ketahanan Anda kembali. Kabar baiknya, Anda tak perlu ke pusat kebugaran untuk memperbaiki kecepatan berjalan. Mulailah dari berjalan kaki rutin setiap hari, perhatikan postur tubuh Anda, dan tambahkan kecepatan secara perlahan. Perubahan kecil seperti ini, bila dilakukan secara konsisten, dapat memberikan dampak besar bagi vitalitas Anda dalam jangka panjang. Jadi, ketika Anda sedang berjalan, perhatikan ritmenya. Jika masih terasa ringan, cepat, dan penuh percaya diri, itu adalah sinyal bahwa Anda masih dalam kondisi sehat dan menua dengan baik. Kalau Anda masih membaca sampai sini dan merasa artikel ini bermanfaat, tulis angka 2 di kolom komentar ya. Kita lanjut ke tanda berikutnya. Tanda ketiga, Anda mampu berdiri dengan satu kaki selama 10 detik atau lebih. Keseimbangan adalah salah satu kemampuan tubuh yang sering terabaikan, sampai akhirnya mulai berkurang dan menimbulkan dampak nyata. Mampu berdiri dengan satu kaki selama setidaknya 10 detik bukan cuma kemampuan iseng, tapi penunjuk penting bahwa proses penuaan tubuh Anda masih berjalan dengan baik. Bagi Anda yang berusia 65 hingga 80 tahun dan masih sanggup melakukannya dengan stabil tanpa goyah, itu menandakan sistem tubuh Anda masih berfungsi dengan optimal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa keseimbangan tubuh berkaitan erat dengan harapan hidup. Mereka yang memiliki kemampuan menjaga keseimbangan cenderung menikmati masa tua yang lebih panjang dan mandiri. Hal ini terjadi karena keseimbangan bukan hanya tentang otot kaki, tetapi juga kerja sama kompleks antara otak, sendi, otot, mata, dan sistem vestibular di telinga dalam. Coba refleksikan aktivitas harian Anda, misalnya saat mengenakan kaos kaki atau sepatu sambil berdiri, apakah Anda tetap stabil, atau malah refleks mencari sandaran? Kemunduran keseimbangan seringkali muncul secara perlahan dan tanpa gejala jelas. Contohnya Pak Nurdin, usia 76, yang awalnya merasa bugar, tapi mulai kesulitan berdiri dengan satu kaki saat berpakaian. Hal itu memicunya untuk menguji keseimbangannya sendiri, dan ia terkejut menyadari bahwa dirinya mulai tidak stabil. Pengalaman tersebut mendorongnya untuk rutin melakukan latihan keseimbangan, dan hasilnya, ia tidak hanya kembali stabil tetapi juga merasa lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas hariannya. Keseimbangan adalah indikator utama risiko jatuh, salah satu penyebab tertinggi rawat inap pada lansia. Meningkatkan keseimbangan secara langsung dapat menurunkan risiko ini. Ingin mencobanya? Berdirilah di dekat dinding atau meja sebagai pengaman, lalu angkat salah satu kaki Anda. Apakah Anda mampu bertahan selama 10 detik tanpa oleng atau pegangan? Jika bisa, itu pertanda tubuh Anda masih bugar. Jika belum, jangan khawatir, kemampuan ini bisa ditingkatkan. Latihan sederhana seperti berdiri di ujung jari, mengayunkan kaki, atau menyeimbangkan berat badan bisa sangat membantu jika dilakukan rutin. Menjaga keseimbangan bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang mempertahankan mobilitas, kemandirian, dan rasa percaya diri. Maka dari itu, saat Anda berdiri menunggu giliran atau menyikat gigi, coba latihan berdiri dengan satu kaki. Jika terasa mudah dan stabil, tubuh Anda sedang menyampaikan pesan positif,
Anda masih memiliki kekuatan dan koordinasi yang baik, dan itu adalah sinyal positif untuk kualitas hidup Anda di masa depan. Kalau Anda merasa tanda ini berguna, silakan tulis angka 3 di kolom komentar. Yuk, kita lanjut ke tanda berikutnya. Tanda keempat, Anda masih mampu turun ke lantai dan bangkit lagi tanpa bantuan. Ketika membicarakan soal tanda-tanda kesehatan jangka panjang, kemampuan tubuh untuk bergerak bebas seringkali menjadi indikator yang jauh lebih bermakna dibandingkan sekadar kekuatan otot atau stamina. Salah satu contohnya adalah kemampuan untuk duduk di lantai lalu bangkit kembali tanpa bantuan. Meski terdengar sederhana, gerakan ini menilai kondisi sendi, keseimbangan, koordinasi, serta kekuatan otot Anda secara keseluruhan, semuanya berperan besar dalam menjaga kemandirian di usia senja. Sayangnya, banyak lansia mulai menghindari aktivitas ini karena khawatir tak bisa berdiri kembali. Ironisnya, semakin jarang dilakukan, tubuh semakin kehilangan kemampuan alaminya. Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda menjatuhkan benda ke lantai? Apakah Anda ragu atau bahkan enggan untuk memungutnya? Proses yang tampak sepele itu sebenarnya dapat mencerminkan kondisi mobilitas Anda saat ini. Seperti kisah Pak Yunus, 78 tahun, yang baru menyadari kesulitannya saat cucunya mengajaknya bermain di karpet. Ia sempat ragu untuk ikut karena takut tak bisa bangun dengan mudah. Momen itu justru menjadi titik baliknya, ia mulai rutin melatih tubuh dengan gerakan dasar seperti berlutut dan jongkok tanpa bertumpu pada kursi atau meja. Dalam beberapa minggu, ia merasakan kemajuan dan kembali percaya diri dengan gerakan tubuhnya. Bangkit dari lantai tanpa bantuan merupakan salah satu parameter penting dalam menilai kapasitas fisik seseorang di usia lanjut. Penelitian menyebutkan bahwa kesulitan melakukan hal ini bisa menjadi sinyal awal dari penurunan fungsi tubuh secara menyeluruh, baik itu otot, sendi, maupun keseimbangan. Sebaliknya, kemampuan ini seringkali sejalan dengan tingkat kemandirian, daya tahan tubuh, dan bahkan usia harapan hidup yang lebih panjang. Anda bisa mencoba sendiri di rumah, duduk di lantai, lalu berdiri tanpa bantuan tangan atau objek di sekitar Anda. Jika bisa melakukannya dengan lancar, itu pertanda tubuh Anda masih gesit. Bila belum, tak perlu panik. Gerakan ini bisa dilatih secara perlahan dengan latihan kekuatan, peregangan, dan aktivitas harian yang terarah. Kemampuan ini bukan hanya soal fleksibilitas fisik, tapi juga tentang menjaga kualitas hidup. Keterampilan sederhana seperti bangkit dari lantai dapat mencegah risiko cedera, memudahkan Anda dalam kegiatan sehari-hari seperti memakai sepatu atau mengambil barang yang jatuh, dan memberi rasa percaya diri untuk tetap aktif. Jadi, saat Anda mulai menghindari lantai, coba tanya ke diri sendiri, apakah ini karena tubuh tak nyaman, atau karena keraguan dalam pikiran Anda? Jika Anda masih bisa turun dan naik tanpa bantuan, itu adalah kabar baik. Tubuh Anda memberi sinyal bahwa Anda masih kuat dan siap menjalani hari-hari mendatang dengan penuh semangat. Masih semangat? Kalau poin ini terasa mengena buat Anda, ketik angka 4 di kolom komentar. Yuk, lanjut ke tanda berikutnya. Tanda kelima, Anda mampu membawa tas belanja berat tanpa merasa kesulitan. Kekuatan tubuh bukan hanya diukur dari seberapa besar beban yang bisa Anda angkat di pusat kebugaran, tetapi lebih pada bagaimana tubuh Anda merespons tantangan harian dengan lancar. Jika Anda bisa mengangkat tas belanjaan yang berat tanpa merasa kewalahan, itu menunjukkan bahwa kondisi fisik Anda masih prima dibandingkan dengan banyak orang seusia Anda. Kemampuan membawa benda sehari-hari seperti ini mencerminkan daya tahan, kekuatan otot, dan kebugaran tubuh secara fungsional, faktor-faktor penting yang mendukung hidup sehat dan mandiri seiring bertambahnya usia. Sayangnya, tak banyak yang menyadari pentingnya kekuatan genggaman tangan dan kekuatan otot tubuh bagian atas, hingga keduanya mulai melemah. Aktivitas sederhana seperti membawa belanjaan, membuka tutup botol, atau mengangkat koper sebenarnya melibatkan kerja sama banyak bagian tubuh, lengan, bahu, punggung, dan otot inti. Beberapa penelitian bahkan mengaitkan kekuatan genggaman dengan harapan hidup. Semakin kuat genggaman seseorang, semakin besar kemungkinan ia menjalani hidup yang lebih panjang dan sehat. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana rasanya terakhir kali membawa belanjaan dari kendaraan ke rumah? Apakah Anda mengangkat tas dengan mudah, atau justru butuh waktu untuk menyesuaikan posisi agar tidak terlalu berat di tangan? Atau mungkin Anda mulai meminta bantuan untuk hal-hal yang sebelumnya terasa ringan? Seringkali perubahan ini berlangsung perlahan dan tanpa disadari, hingga tiba-tiba menjadi hambatan. Ambil contoh kisah Pak Rohmat, pria berusia 75 tahun yang dulunya sangat mandiri. Suatu hari setelah berbelanja seperti biasa,
ia merasa bahwa membawa tas menaiki tangga terasa jauh lebih berat dari biasanya. Barang belanjaannya tak berubah, yang menurun adalah kekuatannya. Hal ini menyadarkannya untuk mulai berolahraga ringan demi menguatkan lengan, bahu, dan genggaman tangan. Hanya dalam beberapa bulan, ia kembali merasa ringan dalam beraktivitas dan jauh lebih bertenaga. Berita baiknya, menjaga kekuatan fisik tidak harus dilakukan lewat latihan berat atau jadwal olahraga yang ketat. Anda bisa mulai dari hal sederhana seperti meremas bola tangan, latihan ringan dengan beban kecil, atau melakukan push-up di pinggiran meja dapur. Yang penting adalah konsistensi. Latihan singkat namun rutin dapat memperkuat otot, mencegah penurunan fungsi fisik, dan menjaga kemandirian Anda dalam beraktivitas. Kemampuan membawa tas belanja tanpa ragu bukan sekadar urusan kenyamanan, tapi juga simbol dari daya tahan tubuh yang masih optimal. Saat otot tubuh kuat, Anda akan merasa lebih segar, tidak mudah lelah, dan lebih terlindungi dari risiko kecelakaan ringan. Maka, lain kali Anda membawa tas belanja, coba rasakan. Apakah masih terasa ringan dan mudah? Jika ya, itu adalah sinyal bahwa tubuh Anda masih bugar dan siap menjalani hari-hari mendatang dengan aktif dan penuh semangat. Tanda ke-6, Anda mampu naik tangga tanpa merasa lelah. Meskipun terlihat sederhana, aktivitas naik tangga sebenarnya merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi kebugaran tubuh, khususnya kesehatan jantung, paru-paru, serta kekuatan otot kaki. Jika Anda bisa menapaki anak tangga satu lantai penuh tanpa berhenti atau kehabisan napas, itu pertanda bahwa Anda memiliki ketahanan fisik dan sistem pernapasan yang baik, yang berkaitan erat dengan umur panjang. Proses ini melibatkan kerja sama berbagai elemen. Otot kaki harus cukup kuat, sistem peredaran darah dan pernapasan harus berjalan lancar, dan kemampuan tubuh menjaga keseimbangan juga harus tetap prima. Ketika salah satu aspek ini mulai melemah, naik tangga pun menjadi tugas yang berat. Coba ingat kapan terakhir Anda menaiki tangga. Apakah Anda mampu melakukannya dengan lancar, atau merasa harus berhenti di tengah jalan karena kelelahan? Banyak orang tidak menyadari penurunan kebugaran mereka hingga mereka mulai secara refleks memilih lift atau eskalator. Namun, memilih cara instan tersebut justru bisa mempercepat hilangnya kekuatan otot dan ketahanan tubuh. Misalnya, Pak Jumanto, seorang pria berusia 73 tahun, yang awalnya mampu naik tangga dengan mudah. Lama-kelamaan, ia mulai enggan menggunakan tangga dan lebih memilih lift. Sampai suatu hari, ia merasa sangat terengah-engah hanya karena naik beberapa anak tangga. Hal ini menjadi momen sadar baginya, dan ia mulai rutin menggunakan tangga kembali. Hasilnya, dalam beberapa minggu saja, ia merasakan peningkatan signifikan dalam kekuatan, kendali napas, dan stamina. Naik tangga sebenarnya bisa menjadi cara cepat untuk menilai kondisi jantung dan paru-paru. Banyak dokter bahkan menggunakan metode ini sebagai tes sederhana. Bila Anda bisa naik tangga tanpa terhenti dan tanpa sesak napas, berarti tubuh Anda bekerja dengan baik. Untuk mencobanya, temukan tangga dengan minimal 10 anak tangga, dan cobalah berjalan naik dengan kecepatan sedang. Perhatikan kondisi tubuh Anda di puncaknya. Jika tidak terlalu lelah, berarti Anda berada dalam kondisi baik. Jika terasa berat, jangan khawatir. Anda masih bisa melatih tubuh untuk kembali bugar dengan memperbanyak aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, memperkuat otot kaki, dan rutin menggunakan tangga dalam aktivitas harian. Kekuatan untuk naik tangga dengan lancar bukan hanya menandakan kebugaran, tapi juga menunjang kemandirian Anda. Bila Anda masih bisa melakukannya dengan percaya diri, itu berarti jantung Anda masih kuat, tubuh tetap aktif, dan Anda memiliki cadangan energi yang sehat. Semua ini adalah sinyal positif menuju masa tua yang panjang dan berkualitas. Tanda ke-7, Anda mampu mengingat obrolan dan kejadian terkini dengan baik. Kesehatan mental tidak kalah pentingnya dari fisik dalam menentukan kualitas hidup di usia lanjut. Kemampuan untuk mengingat nama, percakapan, dan kejadian baru-baru ini merupakan cerminan dari kondisi otak yang sehat. Jika Anda masih bisa fokus, berpikir jernih, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar, itu pertanda bahwa sistem saraf dan sirkulasi darah Anda masih bekerja optimal. Meskipun lupa hal-hal kecil seperti letak barang atau istilah tertentu adalah hal yang wajar seiring bertambahnya usia, ada perbedaan besar antara kelupaan ringan dan gangguan kognitif serius. Selama Anda tetap bisa berpikir logis, memecahkan masalah, dan menjalani rutinitas dengan baik, kondisi mental Anda berada di jalur yang sehat. Coba periksa kembali hari-hari terakhir Anda. Apakah Anda masih ingat apa yang Anda makan 2 hari lalu?
Apakah Anda bisa mengikuti pembicaraan terakhir bersama teman atau keluarga? Jika iya, maka fungsi otak Anda masih terjaga dengan baik. Lihat saja Pak Lukman, pria berusia 79 tahun yang tetap cemerlang secara mental meskipun banyak teman seusianya mulai mengalami penurunan daya ingat. Ia gemar membaca, memecahkan teka-teki, serta aktif mengikuti perkembangan teknologi. Tanpa disadari, aktivitas-aktivitas inilah yang menjaga ketajaman pikirannya. Otak manusia bekerja layaknya otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Melakukan kegiatan seperti membaca buku, mempelajari keterampilan baru, bermain teka-teki, atau berdiskusi tentang topik yang menantang bisa membantu memperlambat penurunan kognitif. Interaksi sosial juga memainkan peran besar. Kesendirian yang berkepanjangan bisa mempercepat kemunduran daya ingat, sementara rutin berinteraksi dengan orang lain membantu menjaga kejernihan berpikir. Untuk mengecek daya ingat Anda, cobalah mengingat apa yang Anda makan beberapa malam lalu, atau hafalkan daftar singkat dan ulangi setelah beberapa menit. Jika mudah dilakukan, itu pertanda baik. Jika belum, jangan panik, selalu ada cara untuk melatih otak agar tetap aktif. Ingat, daya ingat yang tajam tidak hanya memudahkan hidup sehari-hari, tapi juga berkontribusi besar terhadap kemandirian dan kebahagiaan hidup. Dengan pikiran yang kuat, Anda bisa terus menjalani kehidupan secara aktif dan bermakna. Maka jika Anda masih bisa mengingat hal-hal penting dan berpikir dengan jernih, itu adalah sinyal kuat bahwa Anda berada di jalur menuju kehidupan yang panjang dan memuaskan. Tanda ke-8, bangun pagi dengan perasaan segar dan penuh semangat. Salah satu tanda kesehatan yang seringkali kurang dihargai adalah kualitas tidur Anda. Jika Anda berusia antara 65 hingga 80 tahun dan masih bangun tidur dengan rasa segar, siap menjalani aktivitas, itu adalah indikator kuat bahwa Anda dalam keadaan kesehatan yang sangat baik. Tidur yang berkualitas mempengaruhi banyak aspek kesehatan jangka panjang, mulai dari fungsi otak, kesehatan jantung, daya tahan tubuh, hingga tingkat energi. Seiring bertambahnya usia, pola tidur kita bisa mengalami perubahan, dan banyak orang lanjut usia yang mulai merasa kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari, atau bangun dengan perasaan tidak segar. Namun, jika Anda masih merasakan tidur yang berkualitas, di mana tubuh benar-benar pulih, bangun dengan perasaan segar, dan tetap bertenaga sepanjang hari, itu artinya tubuh Anda masih berfungsi dengan baik dan mampu mengembalikan energi setelah seharian beraktivitas. Coba perhatikan pagi Anda. Apakah Anda merasa semangat dan siap menghadapi tantangan hari itu? Atau justru bangun dengan rasa lelah dan lesu? Banyak orang yang percaya bahwa kualitas tidur yang menurun adalah bagian dari proses penuaan, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun perubahan pola tidur memang alami seiring bertambahnya usia, merasa kelelahan terus-menerus setelah tidur bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan, seperti gangguan sirkulasi, ketidakseimbangan hormon, atau bahkan gangguan tidur yang tidak terdiagnosis seperti sleep apnea. Contohnya adalah Pak Ratno, yang berusia 74 tahun. Dulu ia bisa tidur dengan sangat nyenyak, namun seiring waktu ia mulai sering terbangun dan merasa gelisah pada malam hari, serta membutuhkan tidur siang. Awalnya, ia menganggap itu hanya bagian dari penuaan, tetapi setelah melakukan perubahan kecil, seperti menjaga waktu tidur yang konsisten, mengurangi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, dan membuat rutinitas malam yang lebih menenangkan, kualitas tidurnya mulai membaik. Ia pun mulai merasa lebih segar saat bangun dan lebih bertenaga sepanjang hari. Tidur yang baik bukan hanya untuk memastikan tubuh merasa segar, tetapi juga penting untuk perbaikan sel, fungsi otak, serta menjaga sistem imun. Orang yang mendapatkan tidur yang berkualitas biasanya memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit serius seperti jantung, stroke, dan penurunan kognitif. Selain itu, mereka lebih mudah menjaga berat badan ideal dan memiliki energi yang stabil sepanjang hari. Untuk menilai apakah tidur Anda cukup berkualitas, coba jawab pertanyaan berikut. Apakah Anda bangun dengan alami tanpa bantuan alarm? Apakah Anda bisa tertidur dalam waktu 20-30 menit setelah berbaring? Apakah Anda merasa segar dan siap beraktivitas saat pagi? Jika jawabannya iya, maka Anda sudah berada dalam kondisi yang sangat baik. Namun, jika tidur Anda sering terganggu, jangan abaikan masalah ini. Perubahan kecil seperti mengurangi konsumsi kafein setelah tengah hari, menetapkan rutinitas tidur yang tetap, dan menciptakan suasana tidur yang nyaman bisa meningkatkan kualitas tidur Anda secara signifikan. Tidur yang cukup adalah kunci untuk tubuh yang sehat. Ketika Anda mendapatkan tidur yang berkualitas, Anda akan merasa lebih segar, lebih fokus,
dan siap menjalani hari dengan penuh percaya diri. Jika Anda masih bisa menikmati tidur yang berkualitas meskipun di usia yang lebih lanjut, itu adalah tanda bahwa tubuh Anda masih berfungsi optimal, dan Anda sedang berada di jalan menuju hidup panjang dan sehat. Di akhir video ini, coba luangkan waktu untuk memikirkan tanda-tanda apa saja yang Anda rasakan dalam kehidupan Anda. Jika Anda menemukan banyak tanda tersebut, besar kemungkinan kesehatan Anda lebih baik daripada yang Anda bayangkan. Kemampuan untuk menjaga kekuatan fisik, keseimbangan, stamina, kejernihan mental, dan kualitas tidur hingga usia lanjut adalah bukti bahwa Anda sedang membangun hidup yang panjang dan mandiri. Banyak yang beranggapan bahwa semakin bertambahnya usia akan semakin menurun pula kemampuan tubuh, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Tubuh dan pikiran kita masih memiliki potensi untuk tetap kuat dan tajam seiring bertambahnya usia. Tanda-tanda yang Anda alami sekarang adalah bukti bahwa tubuh Anda masih bekerja dengan baik. Jika Anda masih bisa melakukan semua itu, berarti kekuatan otot, kesehatan jantung, ketajaman mental, dan tingkat energi Anda masih berada pada level yang baik. Namun, jika Anda merasa ada area yang perlu ditingkatkan, jangan khawatir. Perubahan positif masih sangat mungkin dilakukan. Kekuatan bisa dipulihkan, ketahanan tubuh bisa dibangun, dan kemampuan mental bisa terus diasah. Dengan sedikit konsistensi, tubuh Anda akan beradaptasi dan berkembang di setiap tahap kehidupan. Hal terpenting adalah tetap aktif, terlibat, dan terus mendorong diri untuk berkembang. Jadi, dari 8 tanda tadi, mana yang paling Anda rasakan? Tanda apa yang paling memotivasi Anda? Kami sangat ingin mendengar pandangan Anda. Silakan beri komentar di bawah dan ceritakan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda. Masukan Anda sangat berarti bagi kami dan memotivasi kami untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya dengan teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat membantu kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.